Anak-anak di rumah baik-baik saja ya. Sekarang Miss Ika menyapa Miss ya. Shalom Miss. Shalom. Kami semua di sini baik-baik ya anak-anak. Nah, hari ini sebelum kita memulai aktivitas kita mau beribadah kepada Tuhan. Mari anak-anak kita mengambil sikap doa, kita mau beribadah kepada Tuhan. Namun sebelumnya kita angkat satu pujian. Bapa, Engkau baik. Selamat beraktivitas, selamat melakukan kegiatan anak-anak. Tetap semangat, jaga kesehatan. Shalom. Bye-bye. Shalom Bapak Ibu. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah mendampingi pembelajaran anak-anak kembali di semester 2 ini. Salam sehat untuk kita semua. Dan Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya ingin memberitahukan bahwa mulai bulan Februari pembelajaran yang kami berikan dari Miss TK, yaitu kami akan memberikan pembelajaran dengan kegiatan-kegiatan dalam pembelajaran sentra. Nah, Bapak Ibu, untuk kegiatan yang kami berikan yaitu di kegiatan hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu kami akan memberikan 3-4 kegiatan untuk anak-anak lakukan di rumah. Bapak Ibu, dalam satu hari 3-4 kegiatan ini boleh anak-anak memilih kegiatan mana yang anak-anak sukai, kegiatan mana yang anak-anak ingin lakukan. Jika anak-anak melakukan kegiatan lebih dari satu dalam satu hari, tidak masalah, karena anak-anak kembali lagi bagaimana kemauannya anak-anak untuk melakukan kegiatan di rumah. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama menciptakan kegiatan yang menyenangkan bagi anak, dan kami Miss di TK akan memberikan juga kegiatan melalui banyak kegiatan yang bisa anak-anak lakukan di rumah. Nah, Bapak Ibu, itu saja yang dapat saya beritahukan kepada Bapak Ibu. Jadi, jika dalam satu hari anak-anak memilih satu atau bahkan lebih dari satu kegiatan, itu tidak masalah, karena kami dalam satu hari sekarang memberikan 4 ragam kegiatan untuk anak-anak belajar di rumah.
Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu, terima kasih untuk dukungan Bapak Ibu, dan terima kasih untuk kerjasama dari Bapak Ibu sekalian. Terima kasih dari kami semua. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat. Shalom. Halo semuanya, selamat pagi. Hari ini anak-anak berjumpa lagi dengan Miss Siska. Nah, anak-anak, untuk kita memasuki di bulan Februari ini, kita akan memasuki pembelajaran dengan tema lingkunganku. Subtemanya masih binatang peliharaan ya. Dan topik yang kita bahas adalah tentang ikan. Nah, anak-anak, waktu itu Siska sudah melihat bahwa ada anak-anak yang mempunyai binatang peliharaan ikan di rumah. Wah, good job. Siska juga sudah lihat di video anak-anak. Nah, anak-anak, hari ini sebelum kita masuk ke ragam kegiatan kita, Miss Siska punya gambar ikan. Nah, gambar ikan ini kita akan lihat anak-anak. Bagian-bagian ikan di sini ada bagian kepala, ada bagian siripnya, ada bagian sisiknya, dan ada bagian ekornya. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini dan anak-anak memilih kegiatan yang anak-anak sukai, kita akan bernyanyi dulu ya. Kita akan bernyanyi ikan berenang-berenang. Ikan, ikan berenang-renang, berenang-renang, berenang-renang. Ikan, ikan berenang-renang, ikan hidup di dalam air. Anak-anak, ikan itu hidupnya di dalam air. Selamat datang untuk kegiatan. Yang pertama adalah anak-anak, kita akan menggunting bentuk ikan. Hari ini Miss Siska mempunyai bentuk ikan loh. Anak-anak boleh melakukannya dengan menyiapkan kertas origami, gunting, dan wadah untuk tempat ikan yang sedang anak-anak gunting. Anak-anak, kertas origami yang ada seperti ini, nanti anak-anak boleh bagi dua. Terlebih dahulu boleh dibagi dua kertas origaminya ya. Setelah itu anak-anak, kita bagi dua lagi kertas origaminya. Nah, seperti ini. Nah, kita bagi dua lagi ya kertas origaminya yang sudah kita potong. Setelah itu kita gunting membentuk ikan. Caranya anak-anak, nanti anak-anak boleh juga melakukan di rumah ya. Oke, terlebih dahulu kita akan menggunting bentuk setengah lingkaran. Nah, setengah lingkaran seperti ini. Setelah itu, nih ya, seperti ini ya. Setelah itu kita gunting lagi bentuk segitiga untuk ekornya. Oke, nah, tada! Seperti inilah hasil ikannya. Anak-anak, boleh anak-anak membuat lebih dari satu ikan untuk anak-anak mempraktekannya di rumah ya. Setelah itu anak-anak boleh mengumpulkannya di satu tempat. Oke, itulah ragam kegiatan yang pertama. Ragam kegiatan yang kedua, Miss Siska punya nih ikan-ikan yang sudah kita gunting tadi. Oke, sekarang Miss Siska hari ini ragam kegiatan yang kedua, Miss Siska mau bercerita anak-anak. Di cerita Miss Siska punya akuarium. Akuarium ini Miss Siska gambar di kertas. Nah, anak-anak boleh juga nih anak-anak membentuk akuarium di kertas masing-masing anak-anak yang ada di rumah. Kalau Miss Siska hari ini Miss Siska mau bercerita tentang ikan yang ada di dalam akuarium. Anak-anak mau tahu ceritanya Miss Siska? Oke, Miss Siska akan bercerita anak-anak. Nah, hari ini Miss Siska mau bercerita bahwa di dalam akuarium ada ikan yang berenang di atas akuarium. Ada 3 ikan. Ya, 3 ikan ini sedang berenang di atas. Nih. Dan ada 2 ikan yang berenang di bawah. Wah, ikannya berenang di bawah.
Hari ini ceritanya Miss Siska adalah di dalam satu akuarium Miss Siska mempunyai 6 ikan. Ada ikan yang berenang di atas, ada 2 ikan yang berenang di bawah, dan ada 1 ikan yang berenang di tengah. Nah, ada 1 ikan yang berenang di tengah. Anak-anak, setelah itu kita boleh berhitung. Ada berapa ikan ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ada 6 ikan yang berenang di dalam akuarium. Anak-anak, ini ceritanya Miss Siska. Anak-anak boleh bercerita tentang ikan anak-anak yang berada di dalam akuarium ya. Oke, anak-anak boleh menempelnya menggunakan lem. Inilah ragam kegiatan kita yang kedua. Bye-bye. Dalam kegiatan yang ketiga, Miss Siska punya kertas. Dan di kertas ini ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, anak-anak boleh menulis di kertas ini angka-angka seperti yang ditulis Miss Siska. Cara bermainnya adalah ikan yang sudah anak-anak gunting, anak-anak boleh berhitung karena di ragam kegiatan yang ketiga kita akan bermain angka. Bermain angka sambil berhitung ikan. Nah, anak-anak, kita akan bermain ikan-ikan ini, kita akan menyesuaikan ikan-ikan ini dengan angka-angka yang sudah kita tulis. Misalnya angka 1 berarti kita memberinya 1 ikan. Setelah itu angka 2 kita memberinya 2 ikan. Nah, anak-anak, sekarang anak-anak boleh melanjutkan kegiatan ini di rumah ya. Boleh bersama mama, boleh bersama papa, boleh juga anak-anak sendiri. Oke, bye. Yang keempat, kita akan bermain huruf. Anak-anak, hari ini Miss Siska punya bahan batu dan kertas. Cara bermainnya, anak-anak boleh membentuk huruf dengan menggunakan batu-batu yang ada. Anak-anak boleh mempraktekannya di rumah. Dan batu-batu ini boleh anak-anak cari di sekitar lingkungan rumah. Oke anak-anak, inilah kegiatan yang keempat. Anak-anak boleh mempraktekannya di rumah ya. Nah, anak-anak, hari ini Miss Siska punya 4 ragam kegiatan. Yang pertama, tadi kita sudah menggunting. Yang kedua, kita bercerita tentang ikan yang ada di dalam akuarium. Yang ketiga, anak-anak kita bermain angka. Dan yang keempat, kita bermain huruf dengan menggunakan batu. Nah, anak-anak di rumah, silakan anak-anak memilih dari 4 ragam kegiatan ini yang anak-anak akan praktekkan di rumah. Jika lebih dari 1, sangat boleh anak-anak praktekkan. Anak-anak tetap semangat ya, dan selalu semangat untuk anak-anak belajar di rumah. Bye-bye. Anak-anak, di Sentra Peran, Miss ini punya 4 ragam kegiatan. Yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga, dan yang keempat. Sekarang kita akan masuk dalam ragam kegiatan yang pertama. Shalom anak-anak, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Hari ini jumpa lagi bersama dengan Miss Yuni. Anak-anak akan belajar bersama Miss Yuni di Sentra Peran. Nah, di bulan ini kita masih tetap belajar tentang tema lingkunganku, subtema binatang peliharaan. Nah, pokok bahasannya adalah ikan. Oke. Pokok bahasannya adalah ikan. Nah, anak-anak, kita akan melihat bagian-bagian dari ikan. Ada bagian yang pertama adalah kepala. Ini kepala ikan. Kemudian yang kedua sirip. Ini sirip ikan. Selanjutnya ada sisik dan ekor. Sekali lagi ada kepala, sirip, sisik, dan ekor. Nah, anak-anak, sepanjang minggu ini kita akan belajar tentang ikan. Terima kasih anak-anak, selamat belajar bersama Miss Yuni. Anak-anak,
kita akan masuk dalam ragam kegiatan yang pertama. Ragam kegiatan yang pertama di sini menyiapkan ikan dan peralatan jala. Hari ini anak-anak akan mempraktikkan peran sebagai nelayan. Jadi anak-anak boleh mempraktikkannya di rumah bersama mama papa. Cara menangkap ikan dengan menggunakan jala boleh menggunakan dari kain. Silakan dicoba anak-anak. Anak-anak berada di ragam kegiatan kedua di dalam sentra peran. Nah, di dalam ragam kegiatan yang pertama, anak-anak sebagai nelayan untuk menangkap ikan. Dan di ragam kegiatan yang kedua, anak-anak sebagai penjual ikan dan pembeli. Hal ini boleh anak-anak lakukan bersama mama dan papa di rumah. Kalau anak-anak mau jadi penjual atau boleh menjadi pembeli. Di sini ada keranjang, ada jenis-jenis ikan. Anak-anak boleh menjual. Boleh dilakukan di rumah ya bersama mama papa. Dan setelah anak-anak memerankan sebagai penjual, anak-anak boleh menghitung jumlah ikannya. Ada berapa jumlah ikan di dalam keranjang anak-anak? Terima kasih. Selamat mencoba di rumah. Ragam kegiatan yang ketiga adalah anak-anak sebagai koki. Anak-anak memasak. Anak-anak boleh memasak ikan. Di sini ada kompor, ada peralatan masak, dan ikan. Nah, anak-anak boleh mengganti peralatan masak yang ada di sana dengan bahan-bahan bekas atau daur ulang seperti botol aqua, gelas-gelas plastik, sendok-sendok plastik. Anak-anak boleh melakukannya di rumah. Dan ini bawa anak-anak belajar bermain bersama mama papa ya. Oke, selamat mencoba. Anak, sekarang kita akan masuk dalam ragam kegiatan di sentra peran yang keempat. Nah, dalam hal ini di sini menyiapkan pensil dan kertas. Anak-anak boleh menulis kata ikan. Anak-anak menulis kata apa? Ikan. Nah, anak-anak dari 4 ragam kegiatan belajar hari ini, anak-anak boleh memilih kegiatan amanah yang akan anak-anak lakukan. Nah, anak-anak boleh melakukan lebih dari 1 kegiatan. Kalau anak melakukan 2 kegiatan, good. Anak-anak bisa melakukan semuanya very good. Terima kasih anak-anak dan selamat belajar. Have fun bersama keluarga di rumah. Dan memberkati. Salam anak-anak semua, gimana kabarnya hari ini? Miss harap anak-anak sehat semua dan selalu dalam lindungan Tuhan. Nah anak-anak, hari ini ketemu lagi dengan Miss Gita. Kita mau belajar dengan tema lingkunganku dan subtema binatang peliharaan dan topik pembahasan kita adalah ikan. Nah di sini Miss mau jelaskan bagian-bagian ikan. Nah Miss punya gambar ikan. Miss akan jelaskan bagian-bagian ikan. Ini ada kepala, dan selanjutnya ada siripnya. Jadi ikan itu ada siripnya, dan selanjutnya ada sisipnya. Nah, yang terakhir ada ekornya. Nah, anak-anak itu adalah bagian-bagian ikan. Nah, anak-anak, kita akan lanjut ragam yang kedua. Tetap semangat ya. Oke anak-anak, kita akan masuk dalam ragam yang kedua. Nah, ragam yang kedua ini anak-anak bisa menggambar ikan. Nah, ini Miss Gita punya gambar ikan. Nah, anak-anak di rumah boleh menggambar ikan, boleh dibantu papa, boleh dibantu mama, juga boleh dibantu kakak. Nah, selanjutnya kita akan mau mencap ikan. Nah, bahan-bahannya apa saja? Nah, yang pertama, Miss punya daun singkong. Nah, yang kedua, Miss punya daun klorofil. Anak-anak bisa pilih daun singkong atau daun klorofil, apa yang ada di rumah anak-anak ya. Dan selanjutnya, Miss punya kunyit. Nah, anak-anak di rumah pasti punya kunyit mamanya ya. Nah, kunyit ini Miss akan ulek. Ya, Miss akan ulek supaya nanti bisa mengeluarkan warna ya. Kita ulek kunyitnya. Ya. Oke, setelah diulek kita masukkan ke dalam piring atau mangkok kecil ya. Nah, seperti ini. Oke, sudah selesai. Nah, kalau daun singkong kita bisa dikucek ya. Kuceknya seperti ini.
Ya, nanti dia bisa menggunakan warna hijau. Ya, anak-anak, kalau sudah selesai, kita boleh memulai mencapnya. Oke, seperti ini ya. Boleh menggunakan tangannya, anak-anak. Oke, kita mencapnya. Ini gambar ikan. Oke, boleh lagi warna hijau. Oke. Dan selanjutnya anak-anak boleh menyelesaikannya di rumah ya. Oke anak-anak, itu kegiatan ragam kita yang kedua. Tetap semangat ya. Sekarang kita akan masuk dalam ragam main yang ketiga. Nah, di sini Miss akan perjelaskan atau memperlihatkan bahan-bahan apa aja yang kita perlukan. Nah, yang pertama, anak-anak memerlukan kertas. Kertas boleh kertas apa saja ya. Nah, selanjutnya di sini Miss punya pewarna, ada warna kuning, warna biru, dan warna merah. Nah, anak-anak Miss juga punya pelepah pisang. Pelepah pisang. Nah, di sini anak-anak bisa melukis apa saja menggunakan pelepah pisang, ya. Menggunakan pelepah pisang dari warna-warna ini. Oke, itu kegiatan ragam yang ketiga. Nah, anak-anak, kita akan masuk dalam ragam main yang keempat. Nah, apa aja saja yang kita perlukan ya? Di sini Miss sudah sediakan jerigen. Nah, anak-anak kalau di rumah anak-anak nggak ada jerigen, anak-anak bisa menggunakan botol aqua atau apa saja yang anak-anak ada di rumah. Nah, selanjutnya Miss punya gelas plastik. Nah, kalau anak-anak misalnya nggak ada gelas plastik yang seperti ini, bisa juga menggunakan gayung atau gelas yang lainnya ya. Dan selanjutnya Miss punya baskom. Nah, kalau anak-anak nggak punya baskom seperti ini, anak-anak juga bisa menggunakan ember ya. Lalu baskomnya Miss isi air. Nah, Miss isi air. Nah, anak-anak, terserah anak-anak mau mengisi airnya ke dalam jerigen, itu boleh menggunakan gelas plastik atau gayung. Nah, anak-anak tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan Tuhan Yesus memberkati. Salam anak-anak. Salam anak-anak, apa kabar semuanya? Miss Ika harap anak-anak di rumah sehat selalu ya. Anak-anak, tema kita hari ini yaitu lingkunganku, dan subtemanya yaitu binatang peliharaan. Kemudian pokok pembahasan kita hari ini yaitu tentang ikan. Apa anak-anak? Yaitu tentang ikan. Ya, benar sekali, tentang ikan ya anak-anak. Nah, sentra yang pertama, Miss Ika mengajak anak-anak untuk menulis kata ikan. Lihat anak-anak, Miss Ika sudah menulis kata ikan di kertas HVS. Anak-anak boleh ya menulis kata ikan di kertas HVS menggunakan huruf balok. Nah, kemudian setelah selesai, anak-anak boleh ya mewarnainya. Nah, anak-anak, ini saja ya untuk sentra yang pertama. Nanti akan lanjut sentra yang kedua. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Salam anak-anak, kembali lagi di sentra yang kedua. Anak-anak, hari ini Miss Ika akan mengajak anak-anak membuat sisik ikan. Nah, anak-anak bisa melihat ya sisik ikan yang sudah Miss Ika buat. Nah, anak-anak boleh membuat sisik ikan dari kertas origami ya. Anak-anak bisa mengguntingkannya. Kemudian anak-anak menempel sisik ikan itu di bagian tubuhnya.
seperti ini ya anak-anak. Nah, nanti anak-anak boleh melanjutkannya ya sampai penuh di bagian badannya ya anak-anak. Nah, ini dia anak-anak hasil dari karya Miss Ika. Anak-anak silakan buat di rumah ya. Di sentra yang kedua, tetap semangat, shalom. Halo anak-anak, lanjut lagi kita di sentra yang ketiga. Anak-anak, hari ini Miss Ika ada balok. Nah, anak-anak, Miss Ika mau membuat kolam ikan dari balok. Anak-anak, lihat ya, Miss Ika sudah menyusun balok. Bentuknya seperti kolam ikan. Anak-anak di rumah boleh ya membuat kolam ikan memakai bahan apa saja. Boleh balok, boleh ranting, dan boleh juga ya memakai bahan-bahan yang lain ya anak-anak. Nah, ini kolam ikan Miss Ika. Miss Ika ada batu. Nah, ini ikannya anak-anak. Ikannya berada di dalam air. Nah, ini dia kolam ikan Miss Ika. Anak-anak, silakan membuat kolam ikan di rumah ya bersama papa mama di rumah. Shalom, tetap semangat ya. Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak sudah memulai semua serangkaian kegiatan dengan doa. Nah, kalau sudah selesai memulai dengan doa, anak-anak juga harus mengakhiri dengan doa. Nah, saatnya Miss Tita akan pimpin kita dalam doa selesai melaksanakan aktivitas. Oke anak-anak, mari kita berdoa, kita bersyukur buat kita. Bapak, terima kasih Tuhan buat hari ini, buat kasih, buat kebaikan Tuhan dan kehidupan kami. Di dalam Tuhan sudah menyertai dalam kegiatan kami sepanjang hari ini. Terima kasih buat kebaikan Tuhan, terima kasih buat perlindungan Tuhan buat kami semua. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya.